Saya akan menjawab pertanyaan MIT oleh Bapak. Yang pertama, pengertian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara menurut pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum terhadap pejabat atau badan hukum tata usaha negara, sebagai baik di daerah ataupun pusat, sebagai akibat dari keputusan tata usaha negara. Contohnya itu keputusan kepegawaian. Terus unsur-unsur pembentukan tata usaha negara terbagi menjadi dua, yaitu subjek dan objek. Subjek yang bersengketa terdiri dari orang atau badan hukum perdata di satu pihak, dan badan hukum atau pejabat tata usaha negara di pihak lainnya. Terus yang kedua itu objek sengketa. Objek sengketanya itu berupa keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Yang pertanyaan nomor 2, penetapan tertulis. Penetapan tertulis menurut Indoharto ditujukan kepada isinya, bukan pada bentuk formalnya, dan bersifat konkret, individual, dan final. Yang dimaksud bersifat konkret adalah bahwa putusan tersebut tidak bersifat abstrak, tetapi berwujud tertentu. Terus yang kedua itu individual, artinya bahwa keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan secara umum, tetapi kepada subjek dan alamat tertentu. Terus yang kedua itu final. Final artinya itu keputusan tata usaha negara itu sudah dapat menimbulkan akibat bagi badan hukum atau perorangan yang dituju. Terus pertanyaan nomor 3, kompetensi absolut. Kompetensi absolut adalah suatu badan pengadilan yang berhak mengadili suatu perkara yang bersifat tata usaha negara. Semisal perkara tata usaha negara, maka diadili di pengadilan tata usaha negara. Terus kompetensi relatif. Kompetensi relatif adalah suatu badan pengadilan yang ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Contohnya apabila tergugat itu berkedudukan di dalam negeri dan penggugat berada di luar negeri, maka gugatan itu diajukan di pengadilan tempat tergugat tinggal. Baiklah, pertanyaan nomor 4, asas-asas yang berkaitan dengan tata usaha negara. Yang pertama itu asas praduga, yang kedua asas pembuktian hakim, yang ketiga asas kearifan hukum, yang keempat asas putusan pengadilan. Yang pertama itu asas praduga. Asas praduga ini berarti setiap tindakan penguasa hukum harus selalu dianggap benar menurut hukum, sampai kemudian ada pembatalan oleh pihak yang berwenang. Terus yang kedua itu asas pembuktian bebas, yaitu hakim menetapkan hakim bebas menetapkan pembuktiannya. Terus yang kedua itu asas kearifan hukum hakim, yakni keaktifan hakim yang dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena tergugat adalah pejabat atau badan hukum tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Terus terakhir asas putusan pengadilan, mempunyai kekuatan mengikat. Pertanyaan nomor 5, perbedaan antara hukum acara pengadilan tata usaha negara dengan hukum acara perdata. Yang mana perbedaannya itu yang pertama dari objeknya, hukum acara
hukum acara pengadilan tata usaha negara, yakni keputusannya itu tata usaha negara, sedangkan hukum acara perdata keputusannya itu wan prestasi atau perbuatan melawan hukum. Terus yang kedua itu para pihak yang bersengketa. Dilihat dari para pihak yang bersengketa, di dalam hukum acara perdata, para pihak yang bersengketa itu baik penggugat maupun tergugat ditentukan secara limitatif. Maka sedangkan dalam pengadilan tata usaha negara, siapa saja yang dapat menjadi penggugat asalkan dia itu cakap dalam hukum dan mempunyai kepentingan. Terus perbedaan nomor 3, sikap hakim. Dalam hukum acara perdata, sikap hakim itu bersifat pasif, sedangkan dalam hukum pengadilan tata usaha negara, sifat hakim itu bersifat aktif. Terus persamaannya. Baiklah, pertanyaan nomor 6, persamaan pengadilan tata usaha negara dengan pengadilan hukum acara perdata. Yang pertama itu dari sistem pembuktiannya, sama-sama pembuktiannya itu bersifat pembuktian bebas. Yang kedua itu putusan hakim itu tidak boleh melebihi tuntutan penggugat, tetapi dimungkinkan bahwa membawa penggugat ke dalam keadaan yang lebih buruk. Terus yang ketiga itu peraturannya itu memuat cara bagaimana harus bertindak harus bertindak di dalam pengadilan. Terus yang keempat itu cara pengadilan bertindak satu sama lain untuk menetapkan peraturan hukum acara perdata. Terus pertanyaan nomor 7 itu pengertian upaya administratif adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila dia tidak puas terhadap satu putusan tata usaha negara, dan prosedur dilaksanakannya di lingkungan pemerintah di lingkungan pemerintahnya sendiri. Ya, pertanyaan nomor 8, apabila penyelesaian sengketa tata usaha negara dilakukan oleh sebuah instansi atau badan hukum yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan, dan bila proses keberatannya sudah dilalui, namun merasa tidak puas atau merasa ingin melakukan proses keberatan, sesuai yang diinginkan, maka dilanjutkan dengan keputusan ke PT UN banding pertama. Pertanyaan nomor 9, alur penyelesaian upaya administrasi sengketa tata usaha negara diajukan upaya administratif, kemudian banding administratif, setelah itu lanjut ke pengadilan negeri tata usaha negara, kemudian lanjut ke Mahkamah Agung Republik Indonesia apabila belum mendapat atau belum puas dalam putusannya. Terus pertanyaan nomor 10 yaitu upaya banding administratif. Terus pertanyaan nomor 11, upaya administratif, karena penyelesaian sengketa administratif atau tata usaha negara dilakukan sendiri oleh pemerintah, atau bukan badan hukum, bukan badan pengadilan. Upaya administratif ini biasanya diadakan sebelum suatu sengketa tata usaha negara dibawa ke pengadilan agar dapat diselesaikan terlebih dahulu di lingkungan pemerintahannya sendiri. Terus pertanyaan nomor 2, judul buku yaitu Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengarangnya itu Dr. Vance M. M12 SHMH. Terima kasih.